Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitria dan saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pengelolaan kelas pada kelas 1. Ada berkata tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Silakan perkenalkan. Ya, nama lengkap saya Marlina SPD. Saya guru kelas 1A. Biasa dipanggil anak murid saya itu ya sapaan ibu guru saja, tidak pernah sebut saya punya nama. Ya mungkin kalau mungkin sebut saya punya nama mungkin mereka mungkin mereka canggung atau apa, tapi saya sering biasakan sebut namanya ibu, tapi mereka ya namanya anak-anak ya mungkin ada rasa canggungnya atau apa. Oke? Bu, sebelum Ibu mengajar di sekolah ini, apakah ada tempat lain yang Ibu mengajar di luar? Tidak pernah. Tidak. Ya ada. Setelah itu, apakah ada masalah yang sering dihadapi pada saat mengajar terutama di kelas 1? Ya kalau kelas 1 itu ya karena bermacam-macam karakter, ada yang kita dapat agak aktif, ada yang kita dapat juga yang setengah, ada juga yang tidak ada sama sekali ya cuman diam saja. Tapi kalau masalah sampai sampai jauh kita katakan istilahnya berkelahi sampai mereka paling diam kalau di kelasku. Saya kurang tahu juga kalau di 1B, di 1C saya kurang tahu. Tapi kalau di kelas pribadi saya enggak. Iya, berbeda-beda macam-macam. Namanya anak-anak ada yang karakternya aktif, ada yang karakternya sedang, ada yang dia diam saja. Iya, tapi kan kalau yang diam saja kan kalau kita sebagai guru kita dekati, kita bimbing bagaimana dia bisa beradaptasi sama teman-temannya. Itu yang sering lakukan. Tapi kalau terlalu aktif juga ya itu yang kita kita dekati sambil kita kerjasama dengan orang tuanya di rumah. Dimana kita dengan melalui kita WA, kita tanya bagaimana kenapa anaknya ibu begini. Biasa kan orang tuanya mereka sering mengatakan seperti ini. Kalau di rumah itu Bu paling aktif sekali, tapi di sekolah kenapa dia diam? Ya mungkin dari mungkin pendekatan dari gurunya atau dari orang tuanya, mungkin itu saja. Kalau punya, apakah sering terdapat siswa ini yang sering meminta bantuan kepada temannya apabila mengerjakan tugas? Iya, kalau biasa palingan 1-2 orang. Disebut namanya? Enggak. Oh, oke. Saya kira disebut namanya. Sebut namanya tidak apa-apa. Kalau dalam pembelajaran, apakah ada sering ditemukan siswa apabila disuruh menjawab itu ke depan, dia malu-malu untuk maju ke depan? Ya biasa, kadang ada, kadang tidak ada juga. Tapi biasa kalau ada yang saya bilang tadi itu, yang aktif sekali itu yang berani sekali ingin maju ke depan. Tapi yang tidak aktif tadi itu yang saya bilang ya tidak, kita palingan dia angkat tangannya saya setengah, dia malu Bu, sendak nggak mau Bu, saya malu. Tapi kalau yang aktif ya itu tadi yang namanya anak-anak berani ya. Selanjutnya, apakah sering dijumpai siswa yang malas datang ke sekolah? Ada juga, tapi kalau semester kemarin ada. Karena kenapa? Ini juga waktu pembukaan kemarin kita pembukaan sekolah, baru kemarin dia masuk karena dia ada penyakitnya. Dia kencing batu. Masih seumur begitu, kecil begitu. Ya kita sayangkan kalau bisa dikena penyakit seperti itu, kasihan. Iya, itu saya 1 orang, tapi yang lain alhamdulillah mereka rajin sekali. Iya, ya semangat sekolahnya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu apabila ada siswa yang sulit diatur dalam proses pembelajaran? Kayaknya itu kalau pertanyaan yang sulit kayaknya tidak ada, karena kita alhamdulillah bisa kita atasi. Sebenarnya itu yang begituan tergantung dari gurunya juga bagaimana dikomunikasikan. Ini kan
di kelas saya itu kan ada guru agama, semuanya itu bidang studi saya yang pegang. Tapi saya sering kayak komunikasi guru agama, dia bilang enggak ada yang susah diatur, enggak. Palingan ada itu yang biasa menulisnya saja itu deh, menulisnya mereka itu ada yang cepat, ada yang tidak. Iya itu saja. Tapi kalau yang masalah susah diatur kayaknya enggak ada. Iya. Alhamdulillah kayaknya tidak ada. Yang terakhir, menurut Ibu, seorang guru yang berhasil melaksanakan pengelolaan kelas yang baik itu seperti apa? Ya itu saja. Kalau mungkin itu persediaan nomor satu itu persediaannya kita mengajar. Persediaannya kita dari segi ADN-nya kita, alat peraganya kita. Kalau tidak lengkap itu saya rasa mungkin di dalam pembelajarannya kita tidak akan terlaksana yang bagus. Ya, terkecuali mungkin atau kalau kita berikan itu di dalam kelasnya kita, suasana kita nyaman, anak-anaknya juga kita tidak kasih tekan bahwa dia harus isi ini, dia harus benar ini, ya kita kasih juga dalam kelas supaya mereka nyaman. Itu saya harapan saya. Kalau untuk saya kurang tahu kalau guru agama ada. Iya, itu saya deh. Itu saja Bu mengenai wawancaranya. Terima kasih Iya. atas kesempatannya untuk dapat menerima wawancara. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, saya itu deh, tidak ada. Kalau ada begitu, saya tidak Ya kita utarakan saja apa yang kita paham. Kenapa kita harus menambah? Baru saya paling senang deh kalau ada begini, bila ada mahasiswa datang tukar pikiran sama kita kan. Tidak mungkin juga sekalipun kita seorang guru tidak mungkin kita mau kuasai semua.